Halo semuanya, saya Aliza Putri Febia. Pada video kali ini, saya akan membahas review materi penting dari 3 bagian manajemen operasi, yaitu desain proses dan kapasitas, strategi lokasi, dan penentuan jadwal. Ketiga topik ini menjadi fondasi dalam bagaimana perusahaan merancang proses kerja, memilih lokasi usaha secara strategis, dan mengatur jadwal operasional secara efisien. Yuk kita mulai pembahasan pertama, desain proses produksi dan kapasitas. Pada bagian ini, kita akan mereview tentang desain proses produksi, yaitu cara perusahaan menyusun langkah-langkah kerja untuk menghasilkan barang atau jasa secara sistematis. Dalam materi, dijelaskan bahwa ada 3 jenis desain proses. Fokus proses yang cocok untuk produk bervariasi dalam jumlah kecil seperti bengkel. Fokus repetitif digunakan untuk produksi massal seperti jalur perakitan, dan fokus produk untuk pesanan khusus dalam jumlah besar. Yang menarik, desain proses bukan hanya soal teknis, tetapi juga strategis. Misalnya, bengkel sepeda motor tentu tidak bisa menggunakan sistem pabrik. Karena itu, memilih desain proses yang tepat sangat berpengaruh terhadap efisiensi biaya dan kepuasan pelanggan. Dari review ini, kita bisa simpulkan bahwa memahami desain proses membantu kita lebih berpikir sistematis dan logis saat menyusun alur kerja di dunia nyata. Setelah memahami desain proses, sekarang kita lanjut mereview tentang kapasitas produksi. Kapasitas adalah jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dalam waktu tertentu. Nah, dalam praktiknya, kapasitas ini terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, kapasitas desain, yaitu output ideal yang bisa dicapai jika semua berjalan sempurna. Kedua, kapasitas efektif, yaitu kapasitas nyata yang bisa digunakan secara konsisten. Dan ketiga, tingkat pemanfaatan, yaitu seberapa besar kapasitas yang benar-benar dimanfaatkan. Dari materi ini, kita belajar bahwa manajemen kapasitas sangat penting agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan ataupun mesin yang menganggur. Jadi, perusahaan perlu menyesuaikan kapasitas dengan permintaan agar proses produksi tetap efisien dan seimbang. Sebagai penutup materi pertama ini, kita akan mereview 2 alat analisis penting dalam perencanaan kapasitas, yaitu titik impas dan nilai uang masa depan atau net present value. Titik impas terjadi saat biaya sama dengan pendapatan. Ini jadi batas minimum agar usaha tidak rugi. Sementara itu, NPV digunakan untuk melihat apakah investasi kapasitas jangka panjang seperti beli mesin baru akan memberikan keuntungan di masa depan. Menariknya, dari materi ini kita belajar bahwa merencanakan kapasitas tidak hanya soal teknis produksi, tapi juga kita harus mempertimbangkan kelayakan bisnis secara finansial. Jadi, perencanaan kapasitas itu harus logis secara operasional dan rasional secara ekonomi. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu strategi lokasi. Strategi lokasi adalah cara perusahaan memilih tempat operasional yang paling mendukung efisiensi dan mendukung keunggulan bersaing. Di dalam materi dijelaskan bahwa beberapa faktor penting dalam memilih lokasi antara lain adalah biaya operasional, akses ke pasar, ketersediaan transportasi, dan tenaga kerja. Kenapa ini penting? Karena lokasi bisa sangat memengaruhi kecepatan distribusi, biaya logistik, hingga kemudahan menjangkau pelanggan. Misalnya nih, pabrik yang dekat dengan pelabuhan akan lebih hemat biaya ekspor dibandingkan dengan yang jauh dari infrastruktur utama. Jadi, memilih lokasi itu bukan hanya soal tempat, tapi juga soal strategi bisnis jangka panjang. Nah, setelah memahami pentingnya strategi lokasi, sekarang kita review faktor-faktor utama yang memengaruhi pemilihan lokasi bisnis. Dari materi disebutkan bahwa faktor lokasi bisa sangat memengaruhi biaya operasional dan efisiensi kerja. Beberapa yang paling utama antara lain: pertama,
produktivitas tenaga kerja di daerah tersebut. Kedua, akses ke pelanggan dan pemasok yang menentukan kelancaran distribusi. Ketiga, persaingan pasar dan kondisi demografis. Dan terakhir, nilai tukar serta regulasi wilayah yang bisa memengaruhi biaya impor atau perizinan. Tantangannya apa? Nah, perusahaan harus bisa memilih lokasi yang strategis, tapi tetap efisien dan minim resiko jangka panjang. Nah, kita lanjut. Salah satu cara untuk menentukan lokasi usaha secara objektif adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Dalam memilih lokasi, perusahaan bisa menggunakan metode pemeringkatan faktor, yaitu teknik yang membandingkan alternatif lokasi berdasarkan jumlah kriteria penting. Langkahnya dimulai dengan menentukan faktor kunci keberhasilan, lalu memberi bobot sesuai kepentingannya. Setelah itu, setiap lokasi dinilai dan skor dikalikan dengan bobot. Dalam contoh ini, Prancis dan Denmark dibandingkan. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa Prancis memiliki skor tertimbang lebih tinggi, yaitu 70,4, sehingga dinilai lebih layak sebagai lokasi operasional. Sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu tentang penentuan jadwal. Dalam materi ini, kita review terlebih dahulu konsep dasar dari perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah proses untuk menentukan tingkat produksi, jumlah tenaga kerja, dan kebutuhan persediaan selama periode menengah. Biasanya antara 3 hingga 18 bulan. Strateginya bisa dengan mengubah kapasitas produksi, mengatur permintaan, atau menggabungkan keduanya dalam strategi campuran. Tujuan utamanya adalah memenuhi permintaan pelanggan secara efisien, namun dengan tetap menjaga biaya seminimal mungkin. Konsep ini penting, terutama bagi perusahaan manufaktur, agar proses operasional tetap seimbang antara permintaan pasar dan kapasitas produksi yang tersedia. Setelah memiliki rencana agregat, langkah selanjutnya adalah memastikan rencana tersebut dapat diterapkan secara operasional. Disinilah peran penting SNOP atau Sales and Operation Planning. SNOP membantu menyelaraskan antara rencana penjualan dan produksi agar keduanya saling mendukung dan tidak bertabrakan. Setelah itu, barulah dilakukan penjadwalan jangka pendek yang berfokus pada dua hal utama. Pertama, mengatur urutan kerja, dan kedua, menyesuaikan kapasitas harian dengan kondisi real di lapangan. Dari materi ini kita belajar bahwa SNOP itu bukan sekedar perencanaan, tapi juga jembatan antara strategi jangka menengah dan operasional harian. Nah, tujuannya adalah agar kegiatan produksi berjalan lebih efisien dan terkendali. Setelah rencana produksi jangka pendek disusun, langkah selanjutnya adalah mengatur detail teknis pekerjaan harian. Disinilah kita masuk ke teknik penjadwalan pekerjaan. Dalam proses ini ada 3 hal utama yang harus diperhatikan. Pertama, pemutaran atau loading, yaitu berapa banyak beban kerja yang masuk ke tiap stasiun. Kedua, penugasan atau assignment, yaitu siapa yang bertanggung jawab mengerjakan tugas tertentu. Dan ketiga, pengurutan atau sequencing, yaitu urutan tugas mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Sebagai contoh, di sebelah kiri terdapat Gantt chart yang menggambarkan urutan waktu dan durasi tugas secara visual. Sedangkan di sebelah kanan adalah tabel job sequencing yang membandingkan berbagai metode pengurutan kerja seperti SPT dan FCFS. Semua teknik ini bertujuan agar proses kerja harian berlangsung lancar, terstruktur, dan selesai tepat waktu. Sebagai penutup, dari ketiga materi yang telah kita review, kita bisa lihat bahwa manajemen operasi memegang peran penting dalam kelancaran bisnis. Desain proses membantu merancang alur kerja yang efisien. Strategi lokasi menentukan posisi usaha yang kompetitif. Dan penjadwalan memastikan aktivitas harian berjalan terstruktur. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. See you!